Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Dedi Antoni Rahman. Kali ini kita akan melanjutkan perawatan tanaman cabai rawit kita yang ada di dataran rendah dengan kondisi lahan berpasir. Untuk saat ini usia tanaman ada di 7 HST atau 7 hari setelah tanam. Ini kondisi tanaman kita sudah ada yang mulai beradaptasi, sudah mulai segar nih teman-teman. Untuk perawatan tanaman cabai rawit kita ini, kita akan menggunakan metode Mas Udin. Namun tidak secara utuh ya teman-teman, karena saya belum juga pernah bertemu secara langsung atau komunikasi langsung dengan Mas Udinnya, ataupun membaca buku dari Mas Udinnya. Tapi saya mengambil SOP-nya dari channel Mitra Bertani TV. Karena di sana ada yang membahas tentang metodenya Mas Udin. Jadinya saya adaptasi dari channel tersebut. Karena sifatnya adaptif, maka ini tidak sepenuhnya ya teman-teman sesuai dengan SOP-nya Mas Udin, menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Hari ini kita akan melakukan penyepraian insektisida, fungisida, dan juga nutrisi. Kita sudah menyempraikan fungisida karena sudah ada terkena bercak daun nih teman-teman. Nih, hampir keseluruhan terkena bercak daun. Karena memang dari bibitnya sudah terkena bercak daun ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa, nanti kita akan kendalikan menggunakan fungisida kontak. Mohon maaf teman-teman, sebenarnya ini perawatan yang kedua ya. Harusnya kita melakukan perawatan itu di usia 5 HST. Namun videonya terhapus teman-teman, HP saya error. Jadinya videonya tidak bisa ditampilkan. Untuk perawatan di 5 HST itu kita menggunakan fosfat tinggi dan juga asam amino yang kita kocorkan di setiap lubang tanamnya. Untuk fosfat tingginya kita menggunakan merek Ultradap teman-teman. Sedangkan asam amino kita menggunakan Ambition dari Bayer. Kita telah melakukan pengocoran kemarin. Untuk dosisnya Ultradap kita menggunakan dosis 3 sendok makan untuk tangki sprayer 20 liter. Sedangkan asam aminonya kita menggunakan 50 mili untuk tangki sprayer ataupun tangki kocor maksud kami, yang isinya 20 liter. Ini sangat panas ya cuacanya. Ini jam 6:30 udah panas gini nih teman-teman. Tuh udah keluar mataharinya. Ini baru 6:30. Cabenya pada terbakar karena kita memang di dataran rendah dan kondisi sekarang juga musim kemarau. Baru di usia 5 HST kemarin ada turun hujan, itu pun hanya sedikit. Mungkin tidak terlalu memberi pengaruh lah untuk tanaman cabai kita ini. Kita ini jaraknya kurang lebih 1 kilometer dari pinggir pantai teman-teman. Oke ya, kemarin ada yang bertanya daerahnya mana. Kita ada di Kecamatan Sasaran Posisi, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Jadi kita ini pinggir pantai teman-teman, kurang lebih 1 kilometer di pinggir pantai. Dan video ini untuk teman-teman yang baru menyaksikan akan kita buat di playlist perawatan cabai rawit lahan berpasirnya. Jadi semua perawatannya akan kita publikasikan di situ.
Dan video ini kita buat sebagai dokumentasi untuk uji coba ya teman-teman. Karena kemarin saya sudah ada nanam cabai rawit juga tuh di situ tuh sebelumnya. Nah, tapi hasilnya masih belum maksimal teman-teman. Jadi saya membandingkan metode yang sudah saya gunakan sebelumnya dengan metode yang sekarang. Nah, mana yang lebih baik nanti. Dan juga ini ada dua jenis bedengan teman-teman nih. Ini ada yang tanpa plastik mulsa dan juga ini ada yang pakai plastik mulsa. Nah, kenapa seperti itu? Karena saya kan masih pemula nih. Jadi saya tanya-tanya kepada petani cabai yang ada di sekitar saya. Ada beberapa yang saya tanya. Katanya untuk di daerah saya ini kurang cocok menggunakan plastik mulsa. Karena di sini panasnya luar biasa. Jadi cabenya bisa terbakar atau gosong katanya. Dan pertumbuhannya kurang maksimal. Ini yang saya buat seperti ini. Ini ada yang pakai plastik mulsa, ini ada yang pakai plastik mulsa, dan juga ada yang tanpa plastik mulsa seperti ini nih. Nah, jadi nanti bisa kita bandingkan hasilnya. Bagaimana hasilnya nanti ya. Ini tanpa plastik mulsa nih teman-teman. Kemarin sudah kita sebelum pindah tanam itu kita spray menggunakan herbisida pratumbuh merek dagang Gold. Cuman ini sudah mulai tumbuh gulma ya teman-teman. Ini baru 7 HST sudah tumbuh. Ya kita lihat saja nanti bagaimana. Nah ini dia untuk populasi tanaman cabai kita ini ada di kurang lebih 400 batang teman-teman. Ya sedikit memang kita di sini hanya untuk uji coba saja. Apakah sesuai? Kalau nanti sesuai baru kita berani coba untuk ya sektor yang lebih besarnya. Dan di sini juga akan saya lakukan uji coba juga nanti teman-teman. Itu bedengan yang situ itu nanti juga kita coba untuk tanam di lahan bekas. Karena itu kemarin lahannya lahan bekas teman-teman. Habis ditanam cabai dengan itu tuh. Cabenya masih belum habis sebenarnya. Cuman ada masuk hewan peliharaan warga di sekitar sini. Jadinya rusak teman-teman. Diinjak-injak sapinya. Injak-injak habis semua. Jadi saya cabuti dan saya ganti plastik mulsanya. Nanti juga kita buatkan playlistnya nanti perawatannya. Baik teman-teman, langsung saja untuk perawatan hari ini. Apa-apa saja bahannya akan kita lihat di situ. Di situ di balik saung itu ada sumur. Jadi sumber air di daerah sini itu di tempat saya ini kita dari sumur teman-teman. Kita jauh dari sungai atau tidak ada sungai dekat sini. Dan sumber airnya juga sedikit susah karena panas luar biasa hari ini saat ini. Baik teman-teman, langsung saja kita lihat bahan-bahannya. Nah ini dia teman-teman bahan yang akan kita gunakan untuk penyepraian kali ini. Untuk fungisidanya kita menggunakan fungisida bahan aktif mancozeb dan juga insektisida dengan bahan aktif abamectin. Untuk nutrisi kita hanya menggunakan asam amino dengan merek dagang Ambition dari Bayer. Sengaja kita tidak menggunakan banyak untuk penyepraian di awal-awal teman-teman, takutnya nanti stomatanya stres karena dia baru pindah tanam dengan kondisi lapangan yang juga panasnya luar biasa. Kita campur dulu teman-teman bahan-bahannya. Yang pertama kita campur itu yang berbentuk bubuk dulu teman-teman. Sini kita fungisidanya dulu atau fungisida manzetnya. Kita menggunakan 1 sendok saja, 1 sendok munjung karena tidak sampai juga ini apa namanya, tidak sampai 1 tangki 16 liter tidak sampai, kisaran di 8 sampai 10 literan nanti kita apanya. Ini mohon maaf ini agak goyang teman-teman karena kita tidak punya tripod. Untuk insektisidanya kita juga menggunakan 1 sendok saja. 1 sendok penuh.
warnanya coklat. Dan terakhir ini Ambition atau asam aminonya kita menggunakan 2 sendok makan saja ini. Baik teman-teman, kita akan lakukan penyepraiannya dulu. Baik teman-teman, kita telah melakukan penyepraian insektisida, fungisida, dan juga nutrisi. Kita akan upload lagi di perawatan selanjutnya. Mungkin nanti di usia 10 HST pengocoran kedua. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.